Welcome to my channel. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti paparan daripada petugas Yayasan Kanker Nusantara untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang penyakit kanker, pengobatannya, pencegahannya, dan lain sebagainya. Mari kita ikuti. Acara ini diadakan untuk mengisi arisan PKK RW 010. Secara langsung terkait apa sih pengertian kanker. Kemudian yang kedua itu untuk memberikan informasi bagaimana gejala dini dari kanker prostat, kanker rahim, dan juga kanker payudara. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kami akan memberikan informasi bagaimana sih cara sehat dan hemat agar terhindar dari kanker. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ya ibu-ibu di sini, saya izin tanya nih, ibu-ibu di sini tahu apa itu kanker atau pernah mendengar tubuh lain melalui pembuluh darah atau yang disebut dengan metastasis. Contohnya nih, jika ada orang yang menderita kanker di bagian otak, itu dia bisa menjalar ke organ lain seperti di bagian usus ataupun di bagian hati, seperti itu. Nah, kemudian biasanya ditemukan dalam bentuk tubuh yang tidak normal seperti ini, benjolan ya. Nah, ini dikategorikan pada tumor jinak. Kalau kita lakukan konsultasi ke dokter, ini biasanya diarahkan untuk operasi kecil. Biasanya sering ditemukan pada bagian punggung, tangan dan kaki, bagian leher, dan bagian pundak. Kemudian dapat tumbuh di bagian yang sensitif seperti bagian mata, dan ini merupakan proses pengangkatan tumor yang besarnya mencapai lebih dari uang koin. Kemudian selanjutnya, apa sih faktor pemicu dari kanker? Nah, jadi faktor pemicu yang pertama itu dari genetik ataupun keturunan. Nah, biasanya sering ditemukan dari riwayat keluarga yang pernah menderita kanker, seperti ayah, ibu, kakek, nenek yang pernah menderita kanker itu berpotensi diturunkan ke generasi berikutnya. Kemudian yang kedua itu dari faktor kimia. Contohnya dari polusi udara, seperti polusi asap kendaraan, polusi asap pabrik, asap kebakaran hutan, dan asap yang paling dekat kita apa nih Bu? Sampah, asap rokok ya Bu. Nah, asap rokok biasanya bapak-bapak di rumahnya yang suka merokok ya. Nah, kalau bisa dikurangi seperti itu. Kemudian selanjutnya dari faktor fisika. Contohnya nih seperti radiasi benda canggih. Nah, kira-kira apa nih Bu? Ya HP ya. Nah, sekarang semua usia itu punya HP sendiri. Nah, biasanya untuk HP ini sering ditemukan nih di masyarakat. Contohnya kebiasaan menelpon lamanya selama 30 menit itu menyebabkan telinga panas ya ibu-ibu. Nah, kalau kondisi seperti ini dibiarkan itu bisa memicu terjadinya kanker otak karena terdapat radiasi. Apalagi kalau penggunaan handphone itu sambil dicas. Nah, jadi kalau sudah menemukan nih handphonenya berbunyi ketika dicas, itu sebaiknya dicabut dulu colokannya, ataupun lebih baik lagi saat dicas itu dinonaktifkan handphonenya atau di mode pesawat untuk meminimalisir adanya radiasi. Kemudian selanjutnya dari faktor makanan dan minuman yang mengandung pengawet. Yang pertama ada formalin, biasanya digunakan untuk apa nih Bu? Bakso mie ya. Untuk mengawetkan mayat ya fungsi utamanya, tapi sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab malah memanfaatkan untuk mengawetkan mie instan ataupun makanan kaleng. Nah, kemudian selanjutnya ada boraks yang biasanya digunakan sebagai alat pengenyal ya pada sosis dan bakso. Kemudian yang terakhir itu ada pemanis dan pewarna buatan. Sering ya ditemukan pada jajanan anak-anak, di mana dia punya ciri fisik. Kalau kita pegang warnanya menempel pada tangan. Kalau dikonsumsi itu warna menempel pada mulut dan lidah sulit hilang. Nah, ini merupakan makanan dan minuman yang mengandung pengawet seperti itu. Kemudian selanjutnya cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Yang pertama, nah nasi. Ibu-ibu di sini masih makan nasi nggak Bu? Masih ya, masih makan nasi. Nah, biasanya seringnya ditemukan masyarakat itu menyolokkan magicom atau rice cooker itu 24 jam. Nah, berubah warna nggak Bu? Berubah jadi warna apa Bu? Kuning ya. Nah, jadi perlu dipahami nasi yang kuning tadi itu sudah ditumbuhin jamur. Dimana nama jamurnya itu Aspergillus flavus. Jamur ini dapat tumbuh di suhu yang tinggi. Nah, kadang masyarakat Indonesia yang kreatif diolahnya lagi jadi apa nih Bu? Gendar, nasi goreng ya. Nah, itu contoh kreatifan orang Indonesia.
Nah, tapi perlu dipahami ya, walaupun kita olah lagi, bahkan kita goreng sekalipun, itu dia jamurnya tidak mati. Kenapa? Karena dia bertumbuh di suhu yang tinggi tadi, seperti itu. Jadi kalau sudah menemukan nasinya menguning, sebaiknya dibuang aja. Ataupun sekiranya mubazir ya Bu. Nah, masaknya ditakar aja sekali habis. Ataupun kalau sekiranya dibet masak mulu, itu bisa dicabut colokannya nanti kalau udah matang. Nanti kalau misalnya mau makan diangkatin lagi, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penggunaan minyak yang barangkali nggak berubah warna, apa disebutnya Bu? Biasanya minyak jelantah ya. Nah, jadi untuk minyak sendiri itu penggunaannya tidak boleh lebih dari 3 kali pemanasan. Nah, jadi pemanasan itu berbeda ya sama penggorengan. Jadi dalam satu kali pemanasan itu boleh beberapa kali penggorengan. Contohnya nih, dalam satu manasin minyak kita goreng ayam, telur, tempe, tahu, kemudian sampai minyaknya habis ya, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh ketika kita udah manasin minyak kemudian bersisa dibiarkan hingga dingin dan besoknya dihangatin lagi, itu nggak boleh lebih dari 3 kali pemanasan, seperti itu. Kemudian ini merupakan gambar yang menunjukkan bahwa kanker itu tidak mengenal usia ya Bapak Ibu, jadi dia bisa tumbuh dari anak-anak hingga orang tua, dan dia dapat tumbuh di berbagai organ di tubuh kita, karena tubuh kita punya sel ribuan bahkan jutaan di dalamnya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan luas pada kanker serviks. Ibu-ibu sini ada yang tahu kanker serviks itu pembunuh nomor berapa sekarang di Indonesia? Satu. Nah, nomor 2 ya Bu, dan nomor 1-nya itu adalah kanker payudara. Nah, jadi kalau untuk kanker serviks sendiri terdapat 3 bagian nih beresiko terkena kanker. Yang pertama itu bagian leher rahim atau serviks, yang kedua itu bagian endometrium atau badan rahim, dan yang ketiga itu bagian indung telur ataupun ovarium. Nah, jadi yang pertama, wanita yang beresiko terkena kanker di bagian leher rahim atau serviks itu ciri-cirinya wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Nah, kira-kira aman ya Bu? Aman ya, insya Allah aman. Kemudian yang kedua itu wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Nah, kemudian yang terakhir Bu, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau jorok. Nah, jadi untuk poin nomor 3 di sini biasanya sering ditemukan bagi wanita yang pekerjanya di dalam maupun di luar ruangan, sering nih menunda-nunda mengganti pakaian dalamnya terasa lembab. Nah, kondisi seperti ini kalau dibiarkan akan memicu gatal-gatal, iritasi ataupun berbau tidak sedap. Atau bahkan kalau dibiarkan terus nih kebiasaannya, itu akan memicu terjadinya kanker serviks. Nah, kemudian untuk informasi juga, maaf sebelumnya, untuk panjangnya rambut kemaluan itu tidak boleh lebih dari 3 cm Ibu. Nah, habis ini mungkin bisa dirapikan masing-masing ya Bu. Dipangkas. Nah, kemudian selanjutnya, wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim ataupun endometrium, yang pertama itu wanita yang tidak pernah melahirkan. Nah, untuk poin nomor 1 itu mungkin dia mengalami kelainan nih pada alat reproduksinya. Kemudian yang kedua itu wanita yang sering melahirkan, 1 tahun 1 kejar target ya Bu. Nah, jadi untuk poin nomor 2, biasanya menurut BMKBN sendiri jarak kehamilan yang dianjurkan itu adalah di atas 3 tahun, di bawah 5 tahun, seperti itu. Kemudian wanita yang beresiko tinggi terkena kanker di bagian indung telur ataupun ovarium, yang pertama itu adalah penggunaan alat kontrasepsi pil KB lebih dari 5 tahun. Nah, jadi alat kontrasepsi ada banyak macamnya ya Bu. Ada pil, suntik, implan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau sekiranya ini ada masyarakat yang menggunakan pil KB sudah mencapai 5 tahun, sebaiknya langsung diganti dengan alat kontrasepsi lain. Atau yang bagus adalah spiral ataupun IUD. Kemudian yang kedua itu wanita yang bergadang ataupun beraktivitas di malam hari. Kemudian yang ketiga itu tumbuhnya tumor di bagian indung telur ataupun ovarium yang nama tumornya itu miom dan kista. Pernah dengar nggak Bu? Pernah dengar ya? Tahu membedakannya? Nah, jadi kalau untuk miom itu adalah daging tumbuh, sedangkan kista itu adalah gelembung berupa cairan darah dan nanah. Nah, mohon maaf sebelumnya ini contoh penderita kanker rahim. Ini kanker serviks yang awalnya hanya polip biasa yang kecil. Nah, kondisi seperti ini kalau dibiarkan dia akan infeksi dan habis seperti ini. Nah, ini merupakan contoh rahim normal
Dan rahim yang sudah di bagian rahim itu mengalami pembengkakan. Nah, ini contoh penderitanya di mana badannya kurus, perutnya buncit, tapi isinya bukan bayi, melainkan gelembung cairan darah dan nanah. Dan ini merupakan operasi pengangkatan kista yang terberat. Ini melebihi setengah berat badan penderitanya. Ini merupakan kasus terbesar ditemukan di rumah sakit kanker dermais. Ini untuk kista yang pecah di lambung, di mana awalnya masyarakat mengeluhkan di bagian perut, tapi ternyata dilarikan ke tukang urut, ternyata kistanya pecah di dalamnya. Nah, ini untuk miom rahim ataupun daging tubuh, biasanya dikenal di masyarakat itu adalah hamil anggur, ibu-ibu. Iya. Nah, untuk gejala kanker yang ada di rahim apa saja? Jadi yang pertama itu keputihan yang terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua itu setelah melakukan hubungan intim keluar cairan bercampur kecoklatan, bercampur darah. Kemudian yang ketiga itu terdapat iritasi di sekitar alat kelamin. Nah, jadi kalau sekiranya menemukan gejala seperti ini, salah satunya ataupun semuanya, sebaiknya langsung dikonsultasikan ke tenaga kesehatan. Kemudian untuk cara mendeteksi kanker yang ada di rahim, ada yang tahu, Ibu? Nah, jadi cara mendeteksinya bisa menggunakan pap smear ataupun IVA test. Nah, jadi pap smear sendiri itu diperuntukkan bagi wanita yang sudah menikah ataupun sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, itu dilakukan di rumah sakit, sedangkan IVA test itu bisa untuk calon pengantin. Nah, ini prosedur dari pap smear, nanti diambil cairan sampel di bagian lendir vagina, baru dilakukan uji ini sel yang normal dan sel yang tidak. Kemudian masuk ke pembahasan kanker payudara. Adapun wanita yang beresiko tinggi terkena kanker di bagian payudara, yang pertama itu wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Nah, jadi untuk poin nomor 1 di sini ada biasanya seringnya ditemukan bagi wanita ibu muda yang takut nih mengalami perubahan pada postur tubuhnya ataupun baby blues. Nah, kemudian yang kedua itu wanita yang mau menyusui hanya dengan sebelah payudaranya saja. Siapa, Bu? Bapaknya. Nah, jadi untuk poin nomor 2 itu ada beberapa alasan yang sering ditemukan di lapangan. Contohnya yang pertama itu ASI-nya tidak keluar. Nah, kemudian yang kedua yang keluar bukan ASI melainkan cairan darah dan nanah. Kemudian yang ketiga itu anaknya menolak disusui. Nah, kadang sering ditemukan kasus anaknya mau menyusu sebelah saja, nah sebelah lagi enggak. Nah, jadi untuk kasus seperti itu payudara ASI di sebelahnya lagi itu sebaiknya dikeluarkan, bisa melalui sebagainya agar tidak mengalami penumpukan di bagian penumpukan ASI. Yang mana kalau mengalami penumpukan ASI itu bisa menjadi faktor pemicu terjadinya kanker payudara. Kemudian yang ketiga itu obesitas ataupun kegemukan. Nah, cara untuk mengetahui seseorang itu apakah obesitas atau tidak bisa dengan cara mengukur lingkar perut. Nah, jadi kalau wanita itu lingkar perut yang normalnya di bawah 80 cm. Nah, sedangkan untuk laki-laki itu di bawah 90 cm. Seperti itu. Kita udah 92. Nah, untuk gejala awal kanker di bagian payudara yang pertama itu adanya benjolan di bagian payudara. Kemudian yang kedua itu adanya bintik-bintik dan kutil-kutil di kulit payudara. Yang ketiga itu adanya rasa gatal yang amat sangat di bagian kulit luar maupun di bagian dalam payudara. Nah, kemudian mohon maaf sebelumnya ini contoh gambar payudara yang terlihat normal ya, Bu. Nah, biasanya kondisi seperti ini kadang masyarakat dibiarkan karena tidak terlihat masalah dari luar. Tapi kalau diperhatikan lagi di bagian sini itu dia mengalami pembengkakan ataupun mengeras. Nah, di mana kondisi seperti ini kalau dibiarkan itu akan meradang. Nah, kalau misalnya dibiarkan lagi dia akan kehitaman bersisik seperti ini. Kemudian kalau dibiarkan lagi dia akan pecah dan infeksi seperti ini. Dan ini merupakan penderita kanker payudara yang diderita oleh laki-laki. Nah, laki-laki juga beresiko ya terkena kanker payudara. Kenapa? Karena laki-laki juga punya sel payudara, namun dia tidak punya kelenjar ASI sehingga payudaranya tidak berkembang. Nah, kebiasaan yang seperti ini disebabkan karena apa? Yang pertama bisa dari pola hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak teratur, kemudian kebiasaan alkohol ataupun merokok, kemudian baru nih sering kebiasaan naruh handphone di saku bajunya, jadi terdapat radiasi seperti itu.
Kemudian ini untuk kanker getah bening, di mana kanker getah bening sering ditemukan di 3 lipatan tubuh, lipatan leher, lipatan ketiak, dan lipatan paha, di mana dia punya akar yang bisa tembus ke belakang seperti ini. Nah, ini untuk penderita kanker payudara yang sudah melakukan operasi, ibu-ibu. Nah, tapi perlu dipahami, operasi itu dia hanya mengangkat bagian yang tampaknya saja. Nah, tapi kanker sendiri itu dia punya akar, yang mana sewaktu-waktu bisa tumbuh dan berkembang di organ lain, seperti itu. Nah, jadi cara untuk mendeteksi kanker di bagian payudara, ada yang tahu, ibu? Ya, betul, diraba. Nah, salah satunya yang pertama bisa dengan mamografi ataupun skema sadari. Jadi untuk mamografi sendiri itu menggunakan alat canggih bernama mammoTest. Nanti payudara dimasukkan ke alat, hasilnya akurat. Ini payudara normal, payudara yang bergejala, dan payudara yang sudah berkembang sel kankernya. Nah, ataupun nih sekiranya masyarakat ingin melakukan pencegahan ataupun deteksi kanker payudara, tapi tidak cukup ya dari segi finansial ataupun belum sempat nih melakukannya ke rumah sakit, jadi punya solusi yang kedua, yaitu skema sadari, yang mana merupakan cara deteksi paling praktis dan gratis, bisa dilakukan masing-masing di rumah, bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, ada yang tahu mungkin tahapannya, Bu? Nah, mungkin bisa kita praktekkan sama-sama ya, Bu. Nah, jadi untuk cara skema sadari sendiri itu bisa lakukan peregangan, Bu, sekitar 2-3 menit seperti ini. 2-3 menit, lakukan tangan seperti ini. Kemudian baru kedua tangan diletakkan di atas seperti ini. Setelah kedua tangan diletakkan di atas, baru tangan sebelah kanan itu menyentuh bagian telinga seperti ini, Bu. Nyampe gak, Bu? Nyampe. Kemudian setelah itu baru 3 jari sebelah kiri itu menyentuh bagian payudara. Nah, dipencet-pencet bagian payudara mengeliling searah jarum jam, dirasakan apakah ada gejala ataupun benjolan di bagian payudara. Nah, biasanya itu benjolan kecil dan tidak merasakan sakit. Kemudian setelah itu melipir ke bagian ketiak untuk mendeteksi apakah ada gejala kanker getah bening. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan di sebelahnya lagi, di sebelah kiri, dipencet-pencet bagian payudara, dirasakan, diraba apakah ada benjolan seperti itu. Nah, kalau sekiranya nih kita sudah sering nih melakukan skema sadari, nanti itu bisa terlihat. Nah, biasanya dilakukan sehabis mandi tanpa menggunakan pakaian bagian atas. Kemudian dilakukannya di ruang tertutup ya, Bu, jangan di halaman rumah, bahaya nanti. Nah, seperti itu. Jadi untuk skema sadari ini merupakan cara deteksi yang paling mudah bisa dilakukan masing-masing di rumah, seperti itu. Nah, kemudian selain melakukan sosialisasi ke PKK, kemudian ke beberapa masyarakat, kami juga melakukan sosialisasi ke instansi pemerintahan seperti Kantor Pusat Bea dan Cukai, Kantor Syahbanda Utama Tanjung Priok, Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan Kementerian Agama Kota Bekasi, dan beberapa instansi pemerintah lainnya. Kodam 1 Bukit Barisan di Polres, Polsek, Bantar Gebang ini, yaitu adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kira-kira setuju nggak, Bu? Setuju ya. Nah, jadi untuk cara mencegah kanker dan tumor sendiri itu bisa dengan 2 cara, yaitu pencegahan dari luar dan pencegahan dari dalam. Kalau untuk pencegahan dari luar itu yang pertama, lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Yang kedua itu konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Yang ketiga itu hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging, jeroan. Kemudian yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen ataupun pengawet. Dan yang kelima itu lakukan olahraga secara teratur. Nah, jadi kalau sekiranya 5 poin ini dapat dilakukan secara optimal, konsisten, insya Allah kita terhindar dari yang namanya kanker dan tumor, bahkan untuk penyakit-penyakit lain. Nah, kira-kira nih, Bu, dari poin nomor 1, 2, 3, 4, hingga 5, poin yang sulit dilakukan poin nomor berapa itu? Bulan pertama suntik, bulan kedua suntik, dan bulan ke-6 suntik. Nah, saat ini di Indonesia hanya ada untuk pencegahan kanker serviks. Nah, yang mana nama vaksinnya itu vaksin HPV, Human Papilloma Virus. Nah, suntik HPV ini dilakukan 3 kali. Nah, jadi untuk 1 kali suntiknya itu bisa mencapai 2 juta rupiah. Kalau
terdapat 3 kali berapa tuh Bu? 6 juta rupiah untuk pencegahan kanker. Itu murah atau mahal Bu? Mahal ya, lumayan. Nah, berdasarkan angka perekonomian Indonesia pun angka 6 juta itu angka yang cukup tinggi ya, seperti itu. Oh, imunisasinya. Jadi kalau untuk imunisasi sendiri itu bisa sampai 5 sampai 10 tahun jangkanya, seperti itu. Tapi dilihat lagi dari pola makan, pola hidupnya seperti itu. Apakah pola hidup dan pola makannya dijaga atau tidak? Tapi kalau misalnya ini sudah vaksin tapi tetap makan makanan yang mengandung karsinogen, kemudian tidak olahraga teratur, itu juga sama aja ya Bu ya, seperti itu. Jadi tetap diimbangi seperti itu. Nah, tapi sekiranya nih kadang banyak juga pertanyaan dari masyarakat, kalau misalnya saya belum sempat nih melakukan suntik, nah jadi pencegahan apa yang bisa dilakukan? Nah, jadi berikut ini, kalau sekiranya nih ibu-ibunya yang melakukan pencegahan tapi belum sempat ataupun belum cukup dari segi finansial, kami punya solusi yang kedua yang mana dapat ditemukan secara gratis dan di sekitar kita. Nah, mau tahu Bu? Nah, jadi untuk yang kedua itu mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nah, jadi di sekitar kita itu banyak sekali tanaman yang mengandung zat anti kanker. Nah, jadi untuk dia mengandung ribosom inacting protein, yang mana fungsinya yang pertama, tanaman tadi mampu memblokir pertumbuhan sel kanker. Kemudian yang kedua, dia mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, dia mampu mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi kan kalau operasi itu hanya bagian yang tampaknya saja, sedangkan tanaman tadi itu dia mampu mematikan sampai ke akar-akarnya. Kemudian dia tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Kalau kemoterapi kan dia obatnya keras ya, jadi dia mematikan sel normal. Makanya ada orang efek samping setelah kemoterapi itu rambutnya rontok, kulitnya terbakar, ataupun daya tahan tubuhnya menurun. Nah, itu karena sel normalnya ikut dimatikan. Tapi kalau tanaman tadi itu dia hanya mematikan sel kankernya saja. Nah, pertanyaannya, tanamannya ada yang tahu Bu apa saja? Enggak. Nah, ada banyak macam tanamannya. Yang pertama seperti jinten hitam, kulit manggis, daun kelor, nah akar kayu bazaka, bahkan jengkol dan pete pun itu mengandung zat anti kanker Bu. Suka nggak makan jengkol atau pete Bu? Banget. Suka banget ya. Nah, tapi mungkin untuk tanaman tadi itu dia mengandung zat anti kanker, tapi persentasenya masih kecil seperti itu. Nah, berikut ini ada beberapa tanaman yang sudah dilakukan riset oleh Dr. Hemi Wijayakusuma, di mana dia persentasenya lebih tinggi dibandingkan tanaman lain. Nah, mau tahu Bu? Nah, jadi tanamannya ini Bu. Iya. Nah, tanaman sirsak. Sirsak ini dia mengandung 35% zat anti kanker. Nah, jadi untuk cara konsumsinya itu kita ambil buah sirsak yang sudah matang. Nah, kemudian baru kita potong-potong, baru diperas. Diambil air perasan sirsak sebanyak 250 ml atau 1 gelas, itu dikonsumsi 1 hari sekali selama 12 bulan, itu dapat mencegah penyakit kanker seperti itu. Setahun Ibu. Konsumsi 1 kali sehari selama 12 bulan itu dapat mencegah penyakit kanker seperti itu. Ada nggak tanamannya Bu di sekitar rumahnya atau di sekitar sini? Gak ada ya? Ada. Nah, nanti coba bisa diolah di rumah seperti itu. Nah, jadi dia memang kalau untuk tanaman alami tadi dia kuncinya harus konsisten. Tapi tanaman-tanaman tadi seperti ini memang punya zat baik yang tinggi, tapi perlu diperhatikan ya apakah ada efek samping sama penyakit lain. Nah, kalau untuk sirsak sendiri itu catatannya kurang direkomendasikan untuk penderita asam lambung sama darah rendah. Nah, jadi kalau darah tinggi boleh, tapi kalau darah rendah itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Lama nggak Bu? 12 bulan? Lama ya. Nah, kalau sekiranya lama nih, kami punya tanaman berikutnya yang mana zat anti kankernya lebih tinggi dan lebih cepat durasi konsumsinya. Jadi untuk tanaman berikutnya itu ini Bu. Nah, yang ini. Saudaranya kunyit putih Bu.
abangnya temulawak. Abangnya kunyit hitam. Satu RW Malang Puyang. Temu ireng. Nah, ada yang tahu ibu? Dia apa enggak? Abangnya temu ireng. Nah, betul ibu, ini temu putih. Temu putih. Nah, jadi iya, temu putih ini kurang lebih persis seperti kunyit putih ya. Biasanya masyarakat suka ngiranya kunyit putih, Mbak. Enggak, jadi ini beda sama kunyit putih. Kalau kunyit putih itu umbinya bulat-bulat kecil-kecil seperti kacang tanah. Dia punya zat anti kanker juga, tapi zat purinnya tinggi sehingga kurang direkomendasikan untuk penderita asam urat. Tapi kalau temu putih ini aman untuk penderita asam urat, bahkan dia bisa meredakan nyerinya seperti itu. Baru lihat ya Bu. Nah, jadi dia bisa bedakan dengan tanaman lainnya. Jadi dilihat dari batang daunnya itu berwarna kemerahan. Di mana dia punya bunga, tanaman yang sudah berbunga merah ini yang bisa dipanen, yang mana dia sudah mengandung zat anti kanker 95%, lebih tinggi daripada tanaman sirsak tadi. Nah, jadi setelah itu yang diolah bagian apanya? Bagian umbinya. Nah, kita ambil rimpang tengahnya, jadi seperti wortel dibagi dua, itu ada rimpang tengahnya. Nah, jadi yang diambil rimpang tengahnya saja, baru diiris tipis-tipis. Setelah itu baru dikeringkan di suhu ruangan, jangan di bawah sinar matahari. Nah, fungsinya nanti ketika di blender ataupun ditumbuk itu dia berbentuk serbuk, tidak basah. Nah, serbuknya ini nanti kalau dimasukkan ke dalam toples tahan hingga 2 tahun seperti itu. Nah, jadi cara konsumsinya kita ambil serbuk tadi sebanyak 1 sendok teh, dilarutkan menggunakan air hangat 1 gelas, dikonsumsi 1 kali sehari selama berapa bulan Ibu? Selama 3 bulan itu dapat mencegah penyakit kanker seperti itu. 3 bulan kali ini. Nah, kurang lebih sama ya seperti suntik tadi. 3 bulan berapa Bu? 6 juta. Nah, jadi kalau ini dapat ditemukan secara gratis. Pilih yang mana Bu? Di sekitar sini ada tanamannya Bu? Gak ada ya. Nah, informasi dulu nih Bu. Jadi buat temu putih sendiri itu selain untuk pencegahan kanker, itu dia bisa untuk pengobatan. Nah, jadi kalau sekiranya yang sudah punya tumor, nyom, kista, nah itu bisa konsumsi temu putih ini untuk proses recovery ataupun pemulihan. Nah, tapi di dosisnya dinaikkan, yaitu 2 sendok teh 1 kali minum dan dikonsumsinya sehari itu 3 kali. Seperti itu. Kemudian dia punya manfaat lain Bu, karena dia punya antibakteri, anti kanker dan antiinflamasi yang tinggi, sehingga dia bermanfaat untuk asam urat, diabetes, kronis, nyeri lambung, masalah haid, keputihan, sariawan, darah tinggi, darah rendah, sinusitis, asma, kolesterol, jantung hingga alzheimer seperti itu. Nah, jadi untuk tanaman-tanaman tadi itu dia punya manfaat tinggi ya. Jadi kalau untuk penyakit di sini itu dikonsumsinya 3 kali sehari. Jadi 1 sendok teh setiap seduhnya seperti itu. Nah, ini dikonsumsi hingga sembuh. Pertanyaannya, ada nggak tanamannya di sekitar sini Bu atau sekitar rumahnya? Nah, seperti itu. Nanti boleh diambil secara gratis, tidak ada syarat. Biasanya masyarakat tanya perlu bawa KTP nggak Mbak? Nggak usah, jadi cukup datang aja bilang kami dari ibu-ibu PKK seperti itu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Nah, mungkin sampai sini Masyarakat, dan untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat di Google. Sekian dan terima kasih.